Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari berbagai mancanegara. Bersama saya Dewa Manik, simak Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town ini mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dengan tujuan menekan emisi dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years because of the savings. If you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we're trying to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, teknologi kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT makin populer dan juga mulai mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir AI akan menggerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Tetapi pihak lain menilai kerjasama manusia dan juga AI bisa membawa masa depan yang cerah. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that are at highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather job that do vanish because no one is training on those jobs yet. A good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market.
Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska yang berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan juga dunia usaha berusaha untuk merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town we are Lincoln, the landscapes, the parks, and it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, no too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030. Dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Satwa liar ini seperti rusa berkeliaran di daerah perkotaan menjadi pemandangan yang menyenangkan. Tetapi tanpa adanya predator untuk penyeimbang, satwa seperti ini bisa merusak lingkungan hingga paru-paru kota. Beragam wacana, solusi pun digulirkan meski tak semuanya memungkinkan. Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dampaknya terlihat di Rock Creek Park, taman nasional di pusat ibu kota AS ini.
If this forest were perfectly healthy, we wouldn't be able to see this far. There would be a lot more green in the way. But right now we can see very clearly for quite a way. Tadinya rusa liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan. Tapi kini yang terjadi justru overpopulasi. Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And research has shown that healthy deer populations in terms of the forest are more like 20 per square mile. So since 2013, the parks managed their deer population to bring it into balance, to allow the forest to regrow. Manajemen populasi yang dimaksud adalah perburuan terbatas yang dilakukan saat taman ditutup bagi publik. Hasilnya, bibit pohon tak dimakan rusa dan bisa tumbuh sehat. So this is regeneration. This is what we're hoping to see in more places. Rusa yang diburu dan dibunuh tidak dibuang percuma. The deer that we do that are killed are processed professionally, and the meat, the venison, is donated to local food pantries to help families in this area who are in need. Daging rusa yang dikenal sebagai venison memang menjadi santapan lazim di Amerika Serikat, baik bagi konsumen umum dan juga bagi mereka yang memiliki hobi berburu. Taylor misalnya tinggal di pinggiran Washington DC dan berburu rusa di waktu luangnya. The deer are insanely overpopulated to where they're literally eating themselves out of house and home. Nobody would love it more than I if the population was at a number where we didn't have to have the privilege of hunting all year. Right? Because that means that the herd is back in a normal balance. The bigger problem is when the deer are as overpopulated as they are now, the damage that they're doing to the ecosystem and also how they're interacting with humans is very dangerous. Menurut ahli biologi, overpopulasi rusa di Amerika terjadi akibat tidak adanya predator alami lagi, terutama serigala. Wacana reintroduksi serigala seperti yang telah dilakukan di sebagian Amerika Serikat juga sempat mengemuka, tapi akhirnya ditolak oleh Dinas Taman Nasional Amerika karena serigala biasanya membutuhkan habitat seluas sekitar 10 kali lipat luas dari Rock Creek Park. Sementara Washington DC adalah kawasan padat penduduk, sehingga reintroduksi serigala bisa memunculkan potensi konflik dengan penduduk setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan informasi kita lanjutkan. Banyak warga Amerika Serikat mengurangi konsumsi daging tak hanya untuk alasan kesehatan, namun juga alasan lingkungan. Mengingat besarnya jejak karbon peternakan komersial. Tetapi riset terkini menguatkan asumsi selama ini bahwa antara konsumen laki-laki dan perempuan, salah satunya lebih banyak makan daging. Berikut informasinya. Dalam kompetisi bakar daging alias barbecue di Memphis, negara bagian Tennessee baru-baru ini, hadir sejumlah perwakilan dari luar Amerika Serikat, mulai Selandia Baru hingga Meksiko. This logo right here, it means El Fuego nos une, which in English is the fire unites us. And the only advice that I can say, enjoy your time out there in the backyard with your family, because it's known that fire has united us as a humanity since the beginning of times. Makan daging masih menjadi kelaziman bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan riset baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature Scientific Reports oleh peneliti University of Zurich ternyata mengonfirmasi ada perbedaan dalam konsumsi daging antara laki-laki dengan perempuan. Research has already established that men eat more meat than women on average, and that people in wealthier, more developed countries also tend to eat more meat on average than people in less developed countries. Countries that are more developed also are developed in terms of human development, so more gender equal. And the big takeaway, the novel finding from our research was that the gender difference in meat consumption is larger in countries with higher levels of economic development and human development and greater gender equality. Beragam teori pun berkembang mengenai alasannya. Meat consumption is considered a kind of masculine behavior. There's some evidence that men feel more attractive when they think about eating meat, and that heterosexual women might see men as more attractive when they eat meat. And so that is why we sort of thought maybe as gender roles were reduced, meat consumption differences would decrease.
Bagi peneliti, kesimpulan utama dari riset ini adalah bila ingin lebih serius mengatasi dampak lingkungan budidaya ternak industrial, maka yang perlu lebih banyak disasar adalah konsumen laki-laki. People and institutions throughout the world are trying to reduce meat consumption because animal agriculture hastens climate change. It also increases risk for zoonotic disease, and many people are increasingly aware of animal rights concerns associated with farmed animal agriculture. Our findings highlight that given that meat consumption may vary as a function of cultural context, nation, gender, it might be helpful to develop effective meat reduction strategies that take these contextual factors into account. Temuan peneliti University of Zurich ini konsisten dengan hasil penelitian dan juga survei sebelumnya. Survei oleh lembaga Gallup misalnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat saja hanya 2% dari laki-laki mengaku sebagai vegetarian. Sementara sekitar 6% perempuan mengatakan mereka tidak mengonsumsi hewan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sejumlah warga di Nairobi, Kenya ini mengecam pembangunan gedung bertingkat yang mereka sebut ilegal, terutama oleh kontraktor Tiongkok. Aktivis sosial menuduh pengembangan Tiongkok menghindari prosedur hukum, tetapi menurut ekonom, kehadiran Tiongkok memicu industri konstruksi Kenya untuk berkompetisi. Di pinggiran kawasan Kilimani di Nairobi, warga seperti Jerotich Sei sedang mempertimbangkan langkah berikutnya untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pembangunan ilegal di wilayah ini. What we are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire stations, you don't have enough schools, you don't have hospitals, all you're doing is just building and building and building accommodation without the requisite planning. Kilimani adalah salah satu kawasan yang warganya menentang pembangunan gedung-gedung bertingkat. Menurut arsitek di konsultan pembangunan perkotaan EcoBuild Africa, banyak bangunan tidak memenuhi persyaratan pembangunan gedung. A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same City Hall's development control requirements. And they're approved in City Hall. They're actually approved in City Hall. And I can say this without fear of contradiction. For donkey years, City Hall has been the citadel of corruption. Jerotich mengklaim perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan praktik korupsi untuk menghindari prosedur hukum. And I really call out the Chinese Property Developers Association here. They are complicit. They have understood the propensity and appetite for corruption that you find in this county, and they have exploited it to the hilt. Pejabat pemerintah kota menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar, dan para pengembang Tiongkok tidak menanggapi permintaan VOA untuk menanggapi klaim tersebut. Tapi menurut ekonom XN Iraki, kontraktor Tiongkok telah membawa efisiensi pada industri konstruksi. Let's have the competition. I think that is going to raise the Kenyan construction industry. The Kenyan expertise are going to run something. In the long run, the customers are going to benefit because there's no competition. We shall do the work, we cannot be efficient. Konstitusi Kenya mengharuskan keterlibatan warga negara dalam keputusan pemerintah mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Whereas the law provides very elaborately about public participation and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service. We still have the government officers calling for public participation when they've already made a decision. So they're doing it just to tick the boxes. Menurut Alfred, hujan lebat dan banjir mematikan di Kenya belum lama ini memperparah masalah yang disebabkan oleh pembangunan tidak terencana. By the time you have those areas built, you are not likely, especially in these areas where we're looking at 1 acre development, the entire space is going to be concrete. Where does that water go? Dan pada saat Bank Dunia memproyeksikan 70% populasi global akan tinggal di wilayah kota pada tahun 2050, para ahli mengatakan perencanaan akan menjadi kunci bagi kota-kota seperti Nairobi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika. Guna memperkuat ketahanan pangan, kolaborasi ini juga mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil meningkatkan produktivitas dan juga penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung.
Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia edisi kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Sampai bertemu di Sinpo edisi berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.